Saya tensi itu kalau diukur 180/90, tapi itu saya tidak merasa pusing, tidak ada warning apapun. Jadi selalu gitu, maksudnya itu menjadi hal yang tanda kutip normal? Biasa, ya selalu seperti itu. Taunya pas kejadian apa itu, Bu? Waktu itu saya periksa untuk satu penyakit yang lain, terus saya dicek, ternyata saya menderita hipertensi, mau operasi seperti Mas Boy. Mau operasi, ketahuan ada hipertensi, akhirnya operasinya jadi? Jadi, tapi ditunggu, harus tunggu dulu 2 minggu sampai, kan? Harus sampai normal sampai dulu menunda, tensinya. Iya. Dan sebelum ketahuan tensinya tinggi saat itu, sebelumnya pernah melakukan pengecekan nggak, Bu? Jarang, biasa. Jadi jarang melakukan pengecekan. Pokoknya pikir hidup itu ya sudah normal. Karena nggak kerasa apa-apa, buat apa karena dicek saya gitu tidak kali ya merasa, mikirnya ya. Karena saya tidak merasa apa-apa. Oke, ketika ketahuan hipertensi, diberikan tindakan apa oleh dokter saat itu? Saat itu langsung dokter kasih obat dan langsung suruh istirahat, nggak boleh apa-apa. Padahal saya itu sangat mobile. Aktif ya? Sangat aktif kemana-mana, pergi, waktu itu saya masih kerja juga. Jadi saya pergi kemana-mana tanpa pernah merasakan apapun. Dan itu dokter bilang itu bahaya ya Mas Boyke? Justru yang paling takutkan itu memang adalah suatu penyakit yang tidak ada gejala apapun. Iya, betul. Tiba-tiba parah atau komplikasinya aja tiba. Tadi stroke, jantung. Itu tahun berapa ya, Bu Yai? 2008. 2008 ketahuannya waktu itu ya? Berarti sudah hampir juga. lama, udah 13 tahunan ya, lebih ya? Iya. Kalau misalnya kita tarik undur nih, Bu Yai, dari tahun 2008 kan ketahuannya. Iya. Nah sebelum-sebelum itu kan pasti biasanya ada riwayat-riwayatnya gitu kan Bu Yai. Ya riwayatnya rasa-rasa nggak enak itu nggak ada sama sekali. Nggak ada, tapi memang ya itu makannya. sadar. Makannya kenapa? Makannya tuh yang enak-enak dong. Misalnya gitu, yang bersantan gitu. Jeroan? Oh iya, itu suka itu. Terus kemudian sop-sop yang berkuah santan yang gurih-gurih. Otak, gitu. otak. Oh, situ suka sekali. Sampai sekarang pun kadang-kadang kalau tidak dengan suami saya, kadang-kadang sedikit mencuri-curi. Kalau minuman dalam kemasan suka? Aduh, itu sebenarnya suka sekali. Tapi sekarang ya berusaha untuk tidak. Saya sekarang berusaha untuk tidak. Tapi dulu senang sekali itu. Senang sekali. Tapi jadi sebenarnya begini loh, kenapa tiba-tiba kami jadi merubah cara hidup tuh, saya dengan suami saya setiap pagi itu kalau suami saya senang mengikuti TV siaran Metro. Kalau menyalakan TV pasti pas acara ini gitu loh. Pertamanya kami sangat nggak peduli juga gitu loh. Apa sih itu? Tapi waktu diceritakan di situ ada orang stroke, ada tiba-tiba serangan jantung. Kami berdua jadi berusaha, loh ada apa ini ya? Terus kami berusaha periksa darah juga, terus waduh kok tinggi ya ini, gimana caranya? Nah dengan adanya teknologi ini kemarin saya mencobalah itu, dan ternyata setelah saya pakai juga selama berapa bulan ya, ini udah hampir 1 tahun, itu sekarang bisa turun. Terus sebelum acara ini saya tadi juga tambah alert lagi karena ketemu sama pasien yang udah 13 kali kena stroke ya, yang tadi rekaman. Saya ketemu di ruang tamu. Pak Beri, mungkin pemirsa juga ingat ini rekor yang pernah kami undang ke Go Healthy. Beliau pernah terkena 13 kali stroke. Oh Ibu tadi berjumpa? Tadi berjumpa, ngobrol. Iya ngobrol, terus aduh tambah lagi gitu. Ibu Yai tahu nggak kalau hipertensi itu punya julukan? Apa? The silent killer. Oh iya benar sih. Mas Boyke betul kan? Betul. Pelan-pelan tapi mematikan komplikasinya. Sebagian besar penyakit-penyakit yang berbahaya ini ya seperti hipertensi, kadang-kadang gula ya, tidak memberikan gejala apapun. Dan biasanya seperti Ibu Yai maupun saya ketahuannya ketika kita mau melakukan satu tindakan. Waktu itu saya mau dioperasi katarak, beliau juga mungkin mau melakukan tindakan, baru ketahuan bahwa tinggi sehingga sempat ditunda kan? 2 minggu sampai tensinya turun dulu. Nah, kenapa seseorang itu bisa menderita hipertensi? Tentu satu, pola makan yang tadi tinggi lemak ya, kemudian tinggi garam, kurang tidur, kurang berolahraga, ya, kemudian stres, ya itu juga. Dan yang juga seringkali adalah karena faktor umur. Makin tua seseorang itu kan makin pembuluh darahnya makin lama makin kaku. Sehingga jantung itu ketika dia memompa, dia harus lebih keras lagi pompanya. Dan akibatnya ya tensinya akan terukur naik. Makanya dikenal dengan the silent killer tadi, Kang Ronald.
Karena hipertensi ini tidak boleh dianggap remeh. Harus segera dilakukan tindakan supaya kita bisa mengurangi resiko berbagai macam komplikasinya. Dan salah satu caranya adalah dengan kita memanfaatkan teknologi. Salah satunya adalah teknologi laser. Karena sekarang teknologi laser semudah menggunakannya pada pergelangan tangan. Namanya ini adalah dokter laser, alat kesehatan yang menggunakan teknologi low level laser yang memang telah diteliti selama puluhan tahun. Dan juga sudah banyak nih jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan bagaimana manfaat teknologi laser untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi dan mengurangi resiko komplikasi dari hipertensi.